Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas tentang berziarah ke kuburan. Jadi hukum berziarah ke kuburan itu sunnah bagi laki-laki dan bagi perempuan. Kalau seandainya perempuan itu mampu menahan dirinya daripada fitnah atau perkara-perkara yang tidak diinginkan dalam syariat, seperti menangis terus-terusan atau kesurupan atau apapun, menambah kesedihannya, maka bagi dia di saat itu makruh. Namun dibolehkan bagi perempuan kalau tidak menimbulkan masalah. Jadi hanya sekedar berziarah ke kuburan tapi tidak menyebabkan bertambahnya kesedihan, itu tidak mengapa. Itu kalau berziarahnya setelah hari-hari dikuburkan jenazah. Namun ketika mengantarkan jenazah di hari pertama, maka laki-laki sunnah mengikuti jenazah, mengiringinya, mengurusinya menjadi wajib. Namun bagi perempuan kemakruhannya lebih kuat. Kemakruhan bagi perempuan lebih kuat ketika mengiringi jenazah di hari pertama untuk dikebumikan. Makanya bagi istri, kalau meninggal suaminya, kalau ditanya mana lebih bagus, mengiringi jenazah sampai ke kuburannya atau duduk di rumahnya, maka jawaban para ulama, duduk di rumahnya lebih baik daripada mengiringi ke kuburan di hari pertama. Karena hari pertama itu hari masih memuncaknya kesedihan, jadi dikhawatirkan timbul perkara-perkara yang tidak diinginkan. Dan ini sudah kita kabarkan berdasarkan beberapa hadis, Rasulullah tidak suka perempuan berada di tempat penguburan di hari pertama dikuburkan. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina, nuhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qubur wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang oleh Rasulullah untuk menziarahi ke kuburan, tetapi Rasulullah tidak terlalu tegas masalah itu. Maksud tidak terlalu tegas, boleh-boleh saja kalau seandainya kuat menahan diri. Baik, itu mengulang sedikit apa yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Pada pagi ini kita akan sambung pembahasan yang terakhir dalam pembahasan pengurusan jenazah. Dan subuh ini kalau selesai semuanya, berarti kita telah menamatkan kitab jilid kedua dari kitab Fiqh Islami wa Adillatu. Jadi sudah 2 jilid kita bahas per lembar dan masih ada 8 jilid lagi. InsyaAllah 2035 baru selesai. Baik, apa yang kita bahas subuh hari ini yaitu at-ta'ziyah wa tawabi'uha, yaitu tentang hukum ta'ziyah dan perkara-perkara seputarnya.
Apa itu ta'ziyah? Ta'ziyah itu berasal dari kata azza yu'azzi, ya, ta'ziyah, dan kalimat al-azza itu artinya menahan diri dalam kesabaran, ya. Jadi kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu', yaitu bersabar terhadap hal-hal yang menimpanya, ya, atau tidak disenanginya. Karena musibah sesuatu yang manusia tak senang, maka ta'ziyah al-azza itu bersabar di atas sesuatu yang tak disenanginya. Jadi kemudian ketika disebut dengan kalimah ta'ziyah tadi secara bahasa, sedangkan yang dimaksud dalam syariat ketika menyebut ta'ziyah yaitu ayyusalli ahlal mayyit wa yahmiluhum ala sabri biwa'dil ajri, ya, wa yarghabuhum fi ridha bil qada wal qadar. Yang disebut dengan ta'ziyah adalah menghibur keluarga dari si mayat dan mengajak mereka untuk bersabar, memberikan kabar tentang pahala bersabar, ya, lalu memberikan motivasi untuk menerima atau ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang disebut ta'ziyah. Jadi ta'ziyah ini dasarnya adalah menghibur sesama mukmin yang sedang ditimpa musibah untuk menguatkan hati mereka. Jadi ta'ziyah ini adalah salah satu perbuatan amal yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amalan apa yang paling baik, ayul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla. Jadi Rasulullah ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah. Jadi kalau Allah sudah mencintai amalan seseorang, otomatis menimbulkan ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka bisa menjadi penyebab terbukanya surga. Jadi Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai Allah? Apa jawaban Nabi? Amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau memasukkan rasa kebahagiaan terhadap diri seorang muslim. Nanti sambungannya au takshifu anhu kurbah, engkau melepaskan kesulitan hidup seorang muslim, au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutang-hutangnya, au tatruda anhu ju'an, engkau melepaskan rasa lapar dari seorang muslim. Jadi semuanya amalan yang paling dicintai itu berhubungan dengan muamalah. Oleh karena itu ini sebagai pelajaran bagi kita Bapak Ibu, lebih kuat sisi muamalah untuk membuka pintu surga daripada ibadah-ibadah pribadi yang sunnah. Jadi ada orang memperkuat salat malam, bagus, duha itu bagus, tetapi perlu kita ketahui, puasa Senin Kamis kita, salat malam kita, duha kita, itu kalah dengan amalan menolong sesama muslim. Dalilnya banyak. Rasulullah mengatakan bahawa aku keluar dari rumahku untuk melepaskan hajat seorang muslim, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin, aku keluar dari rumah untuk melepaskan hajat seorang muslim,
ahabbu ilayya, lebih kusukai amal itu, min an a'takifa fi hadza masjidi syahran, lebih kusukai amal menolong seorang muslim daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Itu hadis sahih. Jadi iktikaf di masjid Nabi sebulan, sedangkan salat di masjid Nabi sekali salat pahalanya 1000 kali salat di masjid di Munasah Al-Mukhlisin Panggoi. Nabi tidak menyebut dalam hadis mukhlisin, tapi semua masjid di dunia ini 1000 kali kita salat di masjid-masjid itu sama dengan 1 kali salat di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram 100,000 kali pahalanya, sama seperti 100,000 kali salat di masjid selain Masjidil Haram. Bayangkan besarnya pahala salat di Masjid Nabi. Itu baru salat. Kalau iktikaf, salat, duduk, tak keluar-keluar, baca Quran, zikir, itu iktikaf. Apa kata Nabi? Iktikaf sebulan di masjid Nabi ternyata kalah pahalanya dengan menolong, melepaskan kesulitan hidup orang. Itu perlu dicamkan baik-baik. Jadi katanya baik gaduh dan sembahyang malam, tapi kriat mati. Sembahyang tahajud tak pernah tinggal. Puasa Senin Khamis Masya Allah kita jaga, tapi begitu urusan muamalah kita tak pernah mau menolong orang. Itu yang perlu diingat. Tapi jangan pula gara-gara saya bilang ini bapak tak pernah solat malam dan puasa Senin Khamis lagi. Ini lebih parah lagi. Puasa malam tak pernah, kemudian puasa Senin Khamis tak pernah, solat malam tak pernah, tolong orang pun tak pernah. Itu lebih bangsat lagi. Itu hidup tak ada manfaat sama sekali. Tapi perlu kita camkan, kalau kita beramal ibadah kepada Allah, urusan pribadi dengan Allah, itu bagus. Tapi Allah lebih mencintai orang yang banyak beramal untuk sesamanya. Tapi juga ada orang yang rajin sekali beramal dengan sesamanya, tapi tak dekat dengan Allah. Semayang hana, tapi pak-pak nak perlu pertolongan, dia datang. Itu juga kebodohan yang lain. Menyongenggok kot. Di mana-mana ada walimah, ada dia untuk cuci piring. Di mana-mana ada urusan, dia dirikan tenda cukup cepat, tapi kesemayang hantam. Ini kebodohan. Karena amal dia tidak akan dihitung. Tak akan dihitung di hari kiamat, dihabiskan semua, digugurkan semua oleh Allah, karena dia tak punya kunci pembuka amal, iaitu salat. Jadi bertakziah termasuk salah satu amalan yang paling dicintai Allah, iaitu memasukkan bahagia kepada hati seorang muslim. Jadi saudara kita itu sedang ditimpa musibah, lalu kita datang, dengan kedatangan saja dia sudah merasa terhibur. Terima kasih telah datang, kami yang sedang berduka merasa senang. Apalagi kalau kita membawa sedekah, dia hilanglah kesulitan hidupnya untuk mengurusi urusan-urusan yang berhubungan dengan takziah. Maka kita telah mendapatkan 2 amal, karena tadi setelah memasukkan bahagia ke dalam hati seorang muslim, amalan kedua yang paling dicintai Allah, wa takshifu anhu kurbah, engkau melepaskan kesulitan hidup seorang muslim. Jadi dengan membawa sedekah itu melepaskan kesulitan hidup muslim. Jadi sudah 2 amal kita lakukan dalam bertakziah. Maka takziah itu adalah amalan yang baik. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, walaupun hadis ini ada khilaf dalam derajatnya, kata Rasulullah, man azza musaban falahu mislu ajri, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, falahu mislu ajri, maka dia dapat pahala seperti pahala sabarnya orang musibah tersebut. Itu dalam satu hadis. Ini ada khilaf dalam derajat
arti derajatnya, derajat hadisnya dipermasalahkan. Lalu dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah, man azza akhahu bi musibah, barang siapa bertakziah ke tempat saudaranya yang sedang ditimpa musibah, kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah, maka orang-orang yang bertakziah itu akan diberikan Allah pakaian kemuliaan, dipakaikan pakaian kemuliaan di hari kiamat. Jadi artinya dia dimuliakan Allah di hari kiamat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, bertakziah, melakukan perjalanan menuju ke tempat saudara kita yang ditimpa musibah, amalan yang dianjurkan, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, kemudian berapa hari seharusnya kita bertakziah? Dasar hukumnya takziah itu salasa layalin bi ayyamiha. Pada dasarnya bertakziah itu yang disebutkan oleh Nabi adalah 3 hari 3 malam. Berdasarkan hadis Nabi, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 ayyam illa ala zawjiha 4 ashhurin wa 10. Jadi seorang perempuan, kata Rasulullah SAW, itu tidak boleh berihdad. Berihdad itu maksudnya hari-hari duka, mengalami hari-hari duka. Dan perempuan itu kalau meninggal siapapun dia paling berduka, ayahnya, anaknya paling berduka. Jadi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya melakukan hari-hari kedukaan itu, maksudnya dia menjalani hari-hari kedukaan itu 3 hari, kecuali kalau yang meninggal adalah suaminya, maka hari-hari duka itu adalah 4 bulan 10 hari bagi si perempuan. Jadi selain meninggal suami, itu 3 hari disebut hari berduka. Jadi Nabi menyebutkan 3 hari. Jadi 3 hari itu batasan seseorang yang dianggap layak berduka dan bertakziah. Nah, bagaimana kalau kita datang lebih daripada 3 hari? Para ulama sepakat mengatakan dibolehkan untuk berziarah, untuk bertakziah melebihi 3 hari bagi mereka yang tidak sempat datang di dalam 3 hari tersebut. Jadi hana pupu. Jadi pemilik rumah pun kalau orang yang datang itu, misal tadi kita meninggal di sini, orang dari Banda Aceh meninggal hari Senin, sedangkan mereka tidak bisa datang di hari Senin sampai Jumaat, harus masuk kantor, wajib fingerprint, kalau mau ngurus cuti pun tidak bisa tiba-tiba begitu, kan contohnya begitulah. Akhirnya mereka datang di hari Sabtu Minggu, berarti kau urau kepada umumnya urau kelima, urau kalau meninggal hari Senin lah anggap, itu berarti hari ke-6, Sabtu Minggu, hari 6 dan 7. Apakah pemilik rumah mengatakan, oh hajat lebih dah urau? Oh enggak begitu. Tak begitu. Kalau ketuk pintu-pintu nak boleh, orang yang datang dari Banda Aceh cuma ketuk pintu pagar balik ilom Banda Acehnya kurang aja apa rumah kan. Ini maksud 3 hari adalah orang-orang yang punya kesempatan di 3 hari itu, maka hendaknya menyegerakan takziah di 3 hari itu. Tapi mereka yang punya kesibukan macam-macam, dibolehkan bertakziah kapanpun yang dia bisa datang. Kapanpun yang dia bisa datang. Oh, ada yang datang di hari ke-10, tetap itu disebut bertakziah. Namun fokus harinya 3 hari pertama, itu fokus harinya. Oleh karena itu di sebahagian kampung-kampung ada yang
dibebaskan kepada pemilik rumah, mau menerima tamu 3 hari atau lebih itu dibebaskan. Jadi sebenarnya kita pun tidak boleh memaksa pemilik rumah harus buka sampai 7 hari. Itu tak boleh. Kalau pemilik rumah mengatakan saya terima tamu 3 hari ya, selain itu sudah cukuplah, itu tidak boleh. Pak geci engkau imum ya pegang lehuro tagai nyojih tidak bisa. Itu takziah, itu sunnah. Jangan kita buat menjadi sebuah beban bagi pemilik rumah. Jadi kiban ke lepo rumah. Cuma yang punya rumah harus paham juga, jangan sampai orang yang datang dari jauh pun kita tidak terima, padahal tujuan dia baik, tapi akhirnya tersakiti. Jadi kalau datangnya tiba-tiba melebihi 3 hari, apalagi datangnya di hari-hari orang yang berasal dari tempat yang jauh, ya diterimalah. Kalau enggak akan menimbulkan permasalahan yang baru. Baik, berikutnya, wa yukrahu 'inda asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah al-julus li-ta'ziyah bi ay yajlis al-musab fi makanin aw fi suradiqan 'ala at-tariq liya'zuhu. Makruh hukumnya orang yang ditimpa musibah sengaja, kalau di sini bahasanya sengaja duduk-duduk di tepi jalan atau membuat kerumunan di tepi jalan agar ditakziahkan. Jadi maksudnya dia sengaja mengundang supaya orang bertakziah. Jadi caranya dia duduk di tepi jalan, dia buat keramaian, dia menangis samping jalan supaya orang datang bertakziah. Makruh, karena mengundang orang agar ikut bergabung dengan kesedihan kita itu makruh. Jadi orang datang menghibur, tapi kita sengaja membuat orang agar datang ke rumah kita. Caranya kita terus-terusan berada di samping jalan, contohnya di sini sebutkan samping jalan Suradiqah, lalu kita menangis agar orang bertakziah. Jadi intinya apa? Takziah itu baik, tapi jangan disengajakan untuk diundang. Jangan disengaja kajak baklung bah lehuro bah kajak baklung bah. Jadi itu yang wajib diundang itu, yang perlu diundang itu walimah, bukan takziah. Kalau walimah disuruh undang. Jadi kalau takziah itu tidak perlu diundang. Begitu orang terdengar kabar, terserah orang mau datang atau tidak. Kalau walimah setelah diundang wajib datang. Kalau takziah wajib tidak? Tidak wajib, Pak. Yang wajib itu mengurusi jenazahnya. Tapi berbuat baik dalam takziah besar pahalanya. Kemudian ditambahkan dalam mazhab Hambali disebutkan tuhramut ta'ziyah al-kafir, haram hukumnya mentakziahkan orang kafir, atau haram hukumnya bertakziah ke tempat orang kafir, lianna fiha ta'ziman lil kafir, karena dengan bertakziah kepada orang kafir maka sama seperti memuliakan kekafirannya. Di sini dikasih qiyas, sama seperti kabidaatihi bisalam, sama seperti harapnya memberi salam lebih awal kepada orang kafir. Jadi haram memberi salam lebih awal kepada orang kafir. Dalam hukum memberi salam, kalau orang kafir mengucapkan salam, maka kita disuruh menyahut dengan kalimah wa'alaikum. Ya Bapak Ibu, dalam hadis, jadi Aisyah ketika bertemu dengan seorang Yahudi, Yahudi itu menyindir Aisyah, menyindir Nabi dengan mengatakan assalamu alaikum. Jadi bukan assalam, assalamu alaikum, diulau-ulau. Orang Yahudi kan suka ulau-ulau, maka yang mendatangi Yahudi punya ulau-ulau ya. Orang-orang yang mendatangi Presiden Israel itu memang urung ulo-ulo. Itu dari 5 orang itu, Pak, 1 orangnya teman saya di Mesir itu, yang Zainul Majdi itu. Memang kalau dari Mesir ni aneh-aneh, Pak. Ada yang jadi Fir'aun, ada yang jadi Dajjal, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi ulama, macam-macam.
Itu salah satunya teman saya itu, Zainul Majdi itu, yang dia sudah minta maaf, mengatakan bahawa mohon maaf kepada umat Islam. Memang menyakitkan di saat orang Islam sedang menghancurkan kekuatan Yahudi, datang 5 orang ulok-ulok ini, yang kemudian menyembah-nyembah, berbuat baik kepada para bangsat di Israel ini. Nah, jadi ketika orang Yahudi itu mengucapkan kepada Aisyah, Assalamualaikum, Assam itu artinya kematian. Dalam bahasa lain racun. Jadi maksudnya matilah kalian. Aisyah marah. Lalu Aisyah merepet. Dia balas begini macam. Lalu diceritakanlah kepada Nabi. Nabi dengan tenangnya mengatakan, Aisyah, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, apapun yang diucapkan, jawablah wa'alaikum. Artinya begitu juga denganmu. Apa maksudnya? Kalau dia berniat baik, misal dia mengucapkan baik, Pak. Misal kita pergi beli keramik, ketemu sama Selinda keramik, lalu Selinda mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, katanya, kan? Itu kita disuruh jawab apa? Waalaikum. Maksudnya, kalau engkau berniat baik memberi salam kepada kami dengan niat yang baik, semoga engkau pun mendapat hidayah dengan kebaikan yang sedang engkau berikan. Tapi kalau tujuannya mengejek, menyindir, menghina agama kita, maka tetap jawabannya waalaikum, semoga engkau pun mendapatkan hinaan yang sama seperti engkau inginkan. Jadi begitu. Jadi tidak betul kalau disuruh jawab dengan pukulan yang hinaan yang sama. Karena kami waktu kecil itu ngaji waktu kecil itu guru kami mengajarkan kalau orang kafir mengucapkan salam, maka kita disuruh nyaut wa'alaikumussulam. Sulamnya tangga, semoga jatuh tangga kepadamu, katanya. Hanya betul sih. Jadi disuruh jawab cukup alaikum kiban kahnit yang kenyamanan akan terima gerau ke. Begitu jawabannya. Waalaikum, jangan jawab waalaikumsalam, Pak. Karena salam itu artinya kesejahteraan. Sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Orang kafir ni sejahtera dunia, tak sejahtera akhirat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu bertakziah kepada orang kafir sama dengan memberi salam, haram hukumnya mendahului salam kepada orang kafir. Jadi oleh karena itu sedikit saya tambahkan bahawa mengucapkan salam lintas agama nyan haram. Jangan jadikan patokan menteri agama nyan cik ka urang singan, Pak Yan. Kalau dia tidak mereng, tidak mungkin dijadikan menteri agama. Karena rezim ini suka yang mereng-mereng. Kalau tidak mereng, tidak dijadikan sebagai pembesar. Dan itu tanda-tanda akhir zaman. Kata Rasulullah, menjelang kiamat, orang yang jujur dianggap pengkhianat, para pengkhianat dianggap orang jujur. Dan muncullah ruwaibidah, kata Rasulullah. Apa itu ruwaibidah? Yaitu orang-orang yang tak punya ilmu tapi tampil ke hadapan orang ramai. Coba lihat Pak sekarang, Mama Ghufran saja sudah cukup membuat kita ancur-ancuran. Bapak tak kenal Mama Ghufran, yang penting kenal sama mama anak-anak aja udah aman. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak boleh bertakziah walaupun teman kita kafir satu letting SMA dia meninggal, tidak boleh datang. Karena bertakziah berarti memuliakan agamanya. Berikutnya, bertakziah itu tustahabbu lirijal wan nisa. Bertakziah itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Tadi yang perempuan makruh yang mana? Ziarah kubur. Kalau tidak kuat menahan keadaannya. Tapi kalau kuat tak mengapa. Sedangkan takziah sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Fis saghir wal kabir. Baik anak-anak maupun orang dewasa sunnah melakukan takziah bila khilafin bainal ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Berikutnya, bagi orang yang sedang ditimpa musibah,
menjalani masa-masa itu hendaknya bersabar. Menangis boleh, tetapi tidak boleh meratap. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Itu seorang nabi yang dipenuhi dengan kesempurnaan iman. Beliau juga menangis. Dari hadis Jabir bin Abdullah, ketika anak Rasulullah meninggal, yaitu Ibrahim, Rasulullah berkata, "Ya Ibrahim, wahai anakku Ibrahim, inna la tughni anka minallahi syai'a." Summa zarafan aina, summa zaraftu aina. Jadi kata Rasulullah, Ibrahim, sungguh kehilanganmu adalah menjadi beban bagi kami. Maksudnya kami bersedih dengan kehilanganmu wahai Ibrahim. Lalu mengalirlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atabki?" Ya Rasulullah, apakah seorang Nabi menangis? Maksudnya begini, kalau bahasa katanya, masa seorang Nabi menangis? Seharusnya Nabi itu kan tidak menangis. Begitu. Abdurrahman bin Auf bertanya langsung, "Awalam tanha 'anil buka?" Bahkan bukankah engkau selama ini menyuruh kami menahan tangisan? Engkau melarang kami menangis. Apa jawaban Nabi? "La, walakin nuhitu 'anil nawh." Kata Rasulullah, aku tak melarang menangis, yang ku larang adalah tangisan bersambung dengan nauh, yaitu ratapan. Jadi nangisnya nangis meratap. Kayak mana nangis meratap? Nangis meratap itu sambil menangis mengucapkan kalimah-kalimah, hana lidrona, tak ada lagi engkau, entah bagaimana nasibku nanti, tak ada yang bayar kredit lagi, rumah masih panjang 10 tahun lagi, kemudian SPP anak-anak kita bagaimana, aku tak bisa hidup tanpamu. Itu meratap. Itu yang dilarang, tangisan itu yang dilarang. Tapi kalau menangis mengeluarkan air mata, bahkan itu menunjukkan bahwa kita punya kasih sayang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis ketika anaknya meninggal. Sampai dalam hadis lain sahabat juga bertanya, "Ma haza ya Rasulullah?" Apa-apaan ini ya Rasulullah? Kata sahabat. Maksudnya, kenapa engkau bisa menangis begini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hadza rahmah, hazihi rahmah ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi." Tangisan ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah menjadikannya di dalam hati setiap hamba. Nah, di ujung hadis disebutkan, "Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama." Allah itu sangat menyayangi hamba-hamba yang penuh dengan kasih sayang. Salah satu tanda kasih sayang apa Pak? Hati lembut. Orang kalau lembut hati mudah menangis. Tapi ibu-ibu jangan terlalu percaya kalau suami menangis. Bisa jadi itu tangisan air mata buaya. Masalahnya buaya kalau masih di lautan tak mengapa, kalau masih di danau tak mengapa. Kalau begitu naik ke daratan, disitulah bahayanya buaya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang ditimpa musibah menangis boleh, yang tak boleh meratap. Lalu bagaimana kalau Bapak Ibu mendengarkan orang mengatakan bahawa ada hadis bahawa tangisan ahli keluarga menyebabkan diazabnya mayat? Ini hadis ini ada dan benar hadisnya, yaitu berbunyi, "Innal mayyit la yu'azzabu bi buka ahli." Mayat itu disiksa dengan tangisan keluarganya. Dulu Pak, waktu saya kecil-kecil ni juga, karena saya tidak bilang waktu saya besar, karena waktu saya besar sudah banyak pahamnya, sudah banyak taubatnya. Waktu kecil pernah saya datang bersama orang tua ke satu tempat, belum dikuburkan jenazah. Lalu ada keluarga, ada pihak keluarga yang menangis di hadapan jenazah. Langsung ada orang di situ, mungkin apakah tengku di situ ataukah pembesar di situ, mengatakan, "Enggak boleh nangis, jangan nangis. Itu gara-gara kau nangis itu disiksa tuh si mayat." Jadi suaranya pun keras, tegas begitu, melarang orang menangis. Jadi orang mau menangis pun tidak jadi, terisak-isak menahan diri.
Hadis ini memang berbunyi zahirnya begitu, bahawa mayat disiksa dengan tangisan ahli warisnya. Namun jumhur ulama mengatakan bahawa itu ada syarahnya, ada maksud. Apa maksudnya hadis itu? Yaitu yang menyebabkan siksa bagi si mayat adalah tangisan yang telah diwasiatkan oleh si mayat sendiri. Tangisan yang telah diwasiatkan oleh si mayat sendiri. Jadi begini dulu, harus pahami dulu, memahami ayat, memahami hadis itu kadang-kadang harus melihat ke asbabun nuzul atau asbabul urud. Di masa jahiliyah, orang-orang Arab, salah satu tanda bahawa dia orang terhormat adalah ketika dia mati ditangisi beramai-ramai oleh keluarganya. Nah, jadi untuk menaikkan derajatnya ketika meninggal, maka dia berwasiat kepada keluarga besarnya, nyo menyolong meninggai kakli rame-rame. Kalau saya mati, tolong nangis rame-rame. Begitu wasiatnya. Itu masa jahiliyah. Makanya dipesan tu supaya nangis, supaya nangis. Ketika sudah nangis rame-rame, maka tampaklah bahawa orang ini orang terpandang, orang yang memang baik, orang yang begini, dianggap derajatnya lebih tinggi. Itu yang terjadi. Maka para ulama mengatakan, kalau ada kebiasaan jahiliyah itu, itulah menangis yang menyebabkan tersiksanya si mayat. Berarti si mayat sendiri yang meminta untuk ditangisi demi kesombongan yang dia pelihara sampai mati. Yang kedua, disiksa mayat kalau dia tak meninggalkan ilmu pada keluarga untuk memahami tentang kesabaran. Jadi makanya misal kita meninggal, anak-anak kita itu orang yang belajar ilmu umum semua, kemudian tidak ada yang faham agama, tidak pernah mendengar pengajian, tidak pernah belajar sabar. Begitu kita meninggal, mulailah dia menangis, meratap, memeluk ayahnya, mencium terusan, tidak dilepaskan. Itu yang model-model begitu, itu bisa kena siksa mayat. Kenapa? Engkau telah meninggalkan generasi yang tak faham agama, tidak faham batasan-batasan dalam urusan ketika meninggal dunia. Jadi sebenarnya hadis ini benar, tapi maknanya disiksa karena perbuatan kita sendiri. Jadi tidak bisa dipahami gara-gara ahli keluarga menangis kita kena siksa. Enak kali kalau kayak gitu. Misal kita benci sama ayah kita, misal anak-anak benci karena ayahnya meninggalkan dia dari kecil. Kayak mana cara siksa ayah? Nangis terus kuat-kuat. Datang anak-anak waktu ayahnya mati, nangis terus kuat-kuat, supaya disiksa ayah. Kan enak sekali kalau kayak gitu. Jadi kalau gara-gara tangisan menyebabkan orang mayat disiksa begitu saja, saya benci ke fulan, lalu saya datangi tempat waktu dia meninggal, saya nangis kuat-kuat agar dia disiksa. Isteri benci ke suaminya, dia tangis kuat-kuat, dalam hatinya dia mengatakan, bermatikah padih, macam-macam. Berhabis kaharnya, dia nangis tak habis-habis 24 jam, berharap disiksa 24 jam. Kan bangai keadaan kenyan. Jadi tidak bisa dimaksudkan tangisan menyiksa mayat kalau tanpa sebab.